Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma fadna wa balada min kulli su' innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kembali kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, menjaga kita dan bangsa kita dari keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi dan masih terzalimi sampai hari ini di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah Maha mampu mengurai dan melakukan itu semua. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di majelis yang semoga Allah terima dan Allah berkahi ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu ini menjadi penolong kita dan bukan bumerang bagi kita. Dan semoga kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan kita bukan hanya bisa menjadi orang soleh, tapi juga bisa menjadi penebar kebaikan. Dan ini yang kita harapkan bersama-sama. Dan kita kembali mengingat ucapan Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi wa min thamma fuddil. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan inilah ilmu itu dimuliakan dan menjadi begitu spesial. Walaula dzalika lakana kasairil asya. Kalau ilmu tidak ditujukan untuk bertakwa, untuk semakin dekat kepada Allah, maka ilmu itu seperti hal-hal lainnya, gak ada istimewanya, kata para ulama. Jadi menuntut ilmu jadi seperti aktivitas-aktivitas duniawi lainnya.
Menuntut ilmu menjadi begitu spesial karena inilah jalan untuk mendekat, bertakwa dan bertakarub kepada Allah. Ketika kita punya motif lain, ketika kita punya kepentingan lain, dan ketika ilmu kita tidak membuat kita bertakwa atau menjadikan kita orang yang bertakwa atau memperbaiki ketakwaan kita, maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, lakana kasairi al-asya. Maka kegiatan kita ini seperti kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Simple, tapi sangat mendasar hadirin. Dan pondasi-pondasi inilah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Makanya sebuah kaidah dalam dunia ilmu, man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang gagal membangun pondasi yang kuat, maka dia tidak akan sampai ke tujuan. Jadi kalau kita gagal membangun pondasi yang kuat dalam kehidupan kita, kita akan gagal sampai ke tujuan. Itu poin. Makanya dalam disiplin ilmu kan seperti ilmu usul fikih itu penting. Kenapa? Karena itu ilmu pondasi. Jadi pondasi-pondasi itu penting. Iman, akidah itu penting karena itu pondasi. Kalau pondasi lemah, gagal. Hadirin jago banyak jurus dalam bela diri, tapi kalau pondasinya lemah, kalah. Pondasi itu penting. Gitu. Main bola, striker house goal, tapi kalau pondasinya jelek, nggak akan bisa menghadapi back-back yang jago. Semua itu tentang pondasi. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau pondasi kita buruk, maka kita akan gagal dalam hidup. Itu kaidah. Suka atau tidak suka. Dan pondasi dunia ilmu itu adalah kalau datang ke kajian, kalau ikut taklim, kalau baca buku, kalau dengerin tausiah, maka sebelum memulai itu semua, niatkan untuk bertakwa kepada Allah. Bukan hanya mendengar, kayaknya menarik deh pembahasannya. Bukan tentang itu. Bukan sebatas, kayaknya bagus nih gitu. Kayaknya tema ini aku belum dengar, bukan sebatas itu. Tapi yang harus menjadi isu pertama adalah, saya ingin ikuti kajian ini agar aku bisa jadi orang yang bertakwa. Itu poin. Makanya kan dalam dunia ilmu itu mengulang-ulang materi itu tidak ada masalah sama sekali. Karena intinya bukan sudah pernah dengar atau belum. Tapi intinya adalah bagaimana ilmu itu diamalkan dan menancap dengan kokoh menjadi sebuah pondasi dan akhirnya kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kan Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah tazkir, berilah peringatan atau berikanlah pengulangan. Karena peringatan dan pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Itu surat apa, ayat berapa hadirin? Ayat berapa? 50 berapa? 54? Gak kurang? Gak bisa kurang lagi? Ya udahlah. Salah. Pasti. Iya, berani, gak apa-apa. Bagus. Belajar terus. Mengalami kesalahan. Apa?
ujung sana. 55. Betul nggak tuh? Betul. Makasih banyak. Emang di Mushaf Antum 54? Enggak. Tapi kok yakin banget? Ya, ya. Memang seringkali yang kita yakini ternyata salah dalam hidup ya. Ya itu pelajaran lah. Makanya harus terus open minded hadirin, harus terus terbuka. Karena yang dulu kita baru yakin saya nih, salah benar-benar gitu. Apa-apa salah itu proses belajar. Jadi berilah pengulangan, peringatan karena itu bermanfaat. Makanya kan kita nggak pernah ganti surat ketika setelah takbiratul ihram lalu baca doa iftitah. Emangnya ada yang ganti surat Al-Fatihah ke surat yang lain? Aku tuh bosen Pak Ustadz Al-Fatihah gitu. Dari 30 tahun yang lalu baca itu terus. Boleh nggak sekali-sekali Al-Baqarah? Nggak boleh hadirin. Kalau setelah Al-Fatihah Al-Baqarah boleh. Tapi kalau itu enggak. Tapi aku udah ngerti. Ini bukan tentang ngerti. Gitu loh. Ini tentang membangun pondasi dan diamalkan. Itu poinnya. Jadi sekali lagi kembali kita coba ingat terus tujuan kita ini ngaji itu apa, tujuan kita belajar itu apa, tujuan kita share kajian apa, atau video pendek itu apa, atau artikel itu apa. Masukkan artikel ke grup keluarga tuh tujuannya apa. Kadang-kadang semuanya udah bagus, tinggal motif yang salah. Emang itu susah. Makanya kan kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih rumit, lebih berat, lebih sulit dibanding mengobati niatku. Kenapa? Karena berubah-ubah terus gitu. Berubah-berubah. Bahkan para ulama mengatakan fa innal haditsal wahid yahtaju ila niyat. Satu hadis atau satu pembicaraan atau satu kajian itu seringkali kita butuh merevisi niat kita lebih dari satu kali. Karena pembahasannya satu. Gitu. Artinya berjuang mengikhlaskan niat dari rumah, begitu sampai parkiran kayaknya udah mantep nih karena Allah Subhanahu Wa Taala buat bertakwa. Tiba-tiba di depan pintu masjid ketemu calon mertua, oh itu agak goyang tuh hadirin, berat tuh, itu susah. Itu kalau calon kita nggak hadir, kalau calon kita hadir, oh lebih berat lagi. Jadi nggak mudah gitulah hadirin. Dan semoga Allah jaga niat-niat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita melanjutkan materi kita, bahwa kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, salah satu penyakit yang sangat fatal di dunia ilmu adalah ihtiqarun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia, underestimate sama manusia. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan meremehkan manusia itu masuk ke dalam kesombongan hadirin. Karena definisi sombong itu kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Definisi kesombongan adalah
meremehkan atau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, hadirin Allah muliakan. Kenapa Ibnu Jama'ah memasukkan penyakit ini menjadi salah satu penyakit terfatal dan otomatis akan menghalangi kita dari ilmu yang bermanfaat? Dijelaskan oleh para ulama yang lain seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan fakta sejarah, hadirin. Kata Ibnul Qayyim dalam Madarij, awwalu dhanbin asallaha bihi abawu thaqalain, kata beliau, dua dosa yang pertama kali terjadi dari kalangan manusia dan jin itu ada dua. Nah, itu ada dua. Apa aja, hadirin, dua itu? Wah, bisa hadiahnya. Ada ya? Apa dua dosa? Apa? Kesombongan dan merendahkan. Kesombongan dan merendahkan. Masya Allah. Kasih dulu, yang penting berani bicara. Iya, ya. Masya Allah ya. Sombong dan merendahkan orang gitu ya. Ya, ya, ya. Lo kok ketawa sih, hadirin? Gitu. Arti sombong itu apa? Hah? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi, ya, ya, ya. Itulah. Masya Allah. Apa-apa. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, itu kayak orang bilang, kamu mau makan apa? Aku tuh mau makan dua makanan. Yang pertama makan ketoprak, sama makan bihun campur toge, campur tahu, taruh kasih bubuk kacang, sama kerupuk. Nah, itu. Menarik ya. Sombong dan meremehkan manusia. Sombong itu artinya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Masya Allah. Apa bagus. Sama aja, hadirin, sombong dan siapa yang mau jawab lagi? Ada dua kata. Apa? Hasad, bukan hasad. Ingat pertanyaannya, bukan konteksnya apa? Dua dosa yang pertama kali dilakukan bangsa jin dan bangsa manusia. Hah? Ya. Terlalu percaya sama orang lain. Wah, kayaknya dalam nih, Mas. Kenapa? Oh, karena percaya sama iblis ya? Oh ya betul, Masya Allah, bukan kan?
Kasih hadiah. Masya Allah. Jawabnya sepenuh hati beliau. Bukan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-kibru wal hirsu. Al-kibr wal hirs. Kibar, sombong, dan hirs. Hirs itu artinya apa? Ya, ambisius gitu, ambisi. Semangat yang offside gitu loh, pengen ambisius gitu. Fakanal kibru dzanba iblis al-la'in. Adapun sombong, hadirin, itulah dosanya iblis yang terlaknat itu, sombong. Sombong, menolak kebenaran, kebenarannya itu diperintah sujud, nggak mau dia. Ogom tunas, merendahkan Nabi Adam. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ngeremehin. Fa'ala amruhu ila ma'ala ilaih. Dan kibir itu yang membawakan iblis itu sampai pada titik seperti ini. Jadi hadirin Allah muliakan. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah dari sisi hirs. Dari sisi hirs apa? Kan di surga semua boleh kecuali satu pohon itu. Akhirnya dilakukan juga sama beliau. Gitu loh. Dilakukan juga. Karena itu tadi manusia tuh punya hirs. Dapat satu pengen dua. Habis dua pengen tiga. Terus begitu. Gitu loh. Kata Nabi SAW mengatakan itu kan. Idza kana li bani Adam wadin min dhahabin labtagha ilahi lahu thaniyah, kata Nabi SAW. Apabila anak Adam itu punya lembah yang isinya emas semua, hadirin, maka ia tidak akan berhenti, nggak akan pensiun, justru dia ingin lembah emas yang kedua. Padahal lembah emas tuh hadirin, ngeri tuh lembah emas tuh. Hadirin kalau punya lembah emas, kira-kira berani nikah pekan depan nggak? Kok nikah? Oh, karena banyak orang nggak berani nikah masalah biaya. Emas itu sebesar ini berapa harganya hadirin? Nah, berapa? 100 gram tuh berapa? Segini kan 100 gram itu. Oh, nggak tahu sih. Di rumah tuh 1 kilo semua ya. Jadi nggak kebayang Pak Ustadz, di rumah tuh 1 kilo yang gepokan-gepokan gitu. 100 gram tuh segini. Sekarang 100 gram berapa? Iya, udah 100-an juta, udah 100 lebih ya, juta. Itu cuma segini. Kalau sepapan ini bayangin udah. Ini satu lembah emas. Manusia itu gak akan berhenti sampai dapat lembah emas yang kedua. Itu masalah manusia tuh di sana. Makanya kan Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Ambisi untuk lebih
lebih banyak lagi telah melalaikan kalian. Dan rasa itu, ambisi itu berada dalam diri kita sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Emang itu. Nah itu yang membuat kita nanti terjatuh ke dalam hal yang haram, buat dosa, gitu loh. Dan lain sebagainya. Nah tapi keterangan berikutnya sangat menarik. Fakana minal hirsi wa syahwah. Fakana akibatuhu at-taubata wal hidayah. Allahu Akbar. Ini kaidah, catat baik-baik. Sehingga kita bisa ngerti. Kalau dosa kita karena faktor ambisi atau nafsu, syahwat, maka peluang bertaubatnya itu besar, gak kecil. Karena itu yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu tergelincir karena hirs, maka bertobat kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, karena terjatuhnya disebabkan hirs, maka endingnya berikutnya adalah taubat dan hidayah. Taubat dan hidayah. Sebaliknya, wadhanbu iblisa hamalahu ala al-ihtijaji bil qadar wal israr. Adapun dosanya iblis membawa dia kepada israr, berkelanjutan melakukan dosa, dan menjadikan takdir sebagai kambing hitam, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu iblis. Makanya kan iblis yang pertama kali menjadikan takdir sebagai alasan bermaksiat. Udah takdir. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16, qala fabima aqwaitani, sebagaimana engkau menyesatkan aku, laqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menjatuhkan mereka dari jalan yang lurus. Jadi israr itu. Wa dhanbu Adam, dan kekeliruan atau kekhilafan Nabi Adam, aujaba lahu idhafatahu ila nafsih. Nah ini membuat beliau mengembalikan kesalahan itu pada dirinya alaihissalam. Wal i'tirafa bihi wal istighfar, lalu mengakui dan beristighfar, taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Adam dalam surat yang sama, surat Al-A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana.
Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzolimi diri kami sendiri. Mengembalikan ke dirinya, ke diri beliau alaihi salam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memaafkan dan mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, maka pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu hadirin. Maka Ibnul Qayyim menyampaikan fa'ahlul kibr wal isral wal ihtijaji bil aqdar ma syaikhihim wa qaidihim ila nari iblis. Maka orang-orang yang sombong dan kontinu melakukan dosa, lalu mereka beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan dengan pemimpin mereka, guru besar mereka, iblis, di dalam api neraka. Wa ahlus syahwah, dan orang yang tergelincir karena syahwat, karena ada sisi ambisi, ada sisi syahwat. Lalu mereka beristighfar kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah, dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Alladzina la yahtajjuna 'alaiha bil qadar, dan mereka tidak beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru ya saya yang salah. Ma'abihim Adam fil jannah. Maka orang-orang seperti itu akan dikumpulkan bersama ayah mereka Nabi Adam di surga. Allahu Akbar. Ini pelajaran mahal hadirin. Bahwa kita ini bukan orang suci dari dosa. Tapi upayakan jangan sampai dosa-dosa kita itu karena kesombongan. Dan arti kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Karena kalau dosa-dosa kita lahir dari penyakit sombong, peluang taubatnya kecil hadirin. Kecil. Susah bertobat. Susah bertobat. Karena sombong. Karena itu tadi, iblis tuh gak mau taubat tadi. Dan sebaliknya, kita harus mengontrol hawa nafsu kita, menjaga syahwat kita. Namun kalau suatu ketika kita tergelincir, maka segeralah bertaubat dan beristighfar, dan peluang orang-orang seperti itu untuk taubat itu besar. Dan kenyataan menyatakan demikian. Gak bisa kita hitung hadirin. Orang-orang yang dulunya tenggelam dalam syahwat, tenggelam dalam hawa nafsu, sekarang bertaubat, berubah, dan menjadi ahli ibadah. Itu gak bisa dihitung dengan jari. Dan mungkin ada di antara kita yang hadir di sini punya pengalaman demikian. Kita rasakan benar keterangan dari para ulama kita itu. Kenapa? Karena itu tadi. Makanya kalau kita lihat, ini gak belajar agama loh hadirin. Banyak testimoni orang-orang, atau mungkin teman-teman, atau mungkin kita dulu, ketika kita bermaksiat, kita alul maksiat dulu, atau ada orang, atau dia alul maksiat dulu. Tapi maksiatnya karena syahwat, karena hirs, karena ambisi dunia misalnya, yang kebablasan, gak terkontrol.
atau tenggelam dalam hingar-bingar maksiat yang syahwat. Testimoni mereka biasanya mengatakan apa? Saya ini kotor. Ya nggak sih? Benar nggak? Saya ini tuh kotor. Kalau saya ini mah orang kotor lah. Saya ini pendosa. Ngaku hadirin. Iktiraf. Ya. Orang kotor seperti saya, apa ia pantas? Kan begitu. Itu kalimat yang mudah sekali kita temukan kalau kita berada di lapangan bersama mereka. Atau kita punya teman, atau punya saudara seperti itu. Udahlah, emang saya kotor. Jadi iktiraf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di atas. Bahwa orang kalau dosanya, kita nggak ingin berdosa. Tapi siapa yang bisa bersih dari kesalahan? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Nah ketika jatuhnya dalam masalah ini, maka kecenderungannya adalah iktiraf, mengaku, gak ngeles sana, gak ngeles sini. Emang saya kotor, emang saya gak pantas, saya emang zolim. Gitu. Dengar, misalnya dengar khutbah Jumat bicara tentang orang tua atau bicara tentang ayah, bicara tentang anak, nangis. Kenapa? Saya zolim sama anak-anak saya. Nangis gitu dia. Itu. Selama ini saya lupa diri, saya lupa waktu karena ambisius ngejar dunia. Akhirnya anak saya terlantar. Akhirnya nyesel. Nah itu langkah awal menuju pertobatan. Dan orang-orang kayak gitu gak meremehkan yang lain. Gak meremehkan yang lain. Mereka lebih sibuk iktiraf, mengakui bahwa diri mereka itu pendosa. Al-iktirafu bihi. Makanya kan Nabi Adam alaihissalam itu nggak nyalain siapa-apa. Langsung zalam Allahumma Rabbana zalamna anfusana. Kami zolimi diri-diri kami. Nggak ngerendahin siapapun Nabi Adam alaihissalam. Ini fakta sejarah. Nah itu tadi. Makanya terkadang kalau kita mau evaluasi diri hadirin, seringkali yang membuat kita susah untuk bertobat atau faktor yang paling membuat seseorang, faktor yang paling ya, bottom line, yang paling yang paling berat untuk membuat orang bertobat bisa jadi bukan ketika dia tergelincir ke dalam maksiat tersebut, tapi ketika dia menolak kebenaran atau ngeles sana ngeles sini untuk menjaga keangkuhan pride-nya dia tersebut. Itu bibit kesombongan, nolak kebenaran. Nah, itu blind spot manusia hadirin sekalian. Karena seringkali sisi ngeles sana ngeles sini lalu menolak nasihat, menolak kebenaran, seringkali tidak kita pikirkan. Kita lebih fokus pada kesalahan dan kegelinciran maksiat kita tersebut. Padahal ketika kita menolak kebenaran, itu bisa jadi lebih fatal daripada kesalahan awal itu sendiri. Karena kesalahan awal kita syahwat, hirs, itu cepat ditobat. Tapi kesalahan kedua, kesombongan, menolak nasihat, menolak kebenaran, menolak dalil. Kecuali kalau masalah khilaf, masalah perbedaan pandangan para ulama, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau jelas-jelas salah, itu yang bikin fatal.
Coba kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi hadirin, yang membuat rumah tangga kita di ujung tanduk bukan karena sebatas kesalahan kita atau kesalahan istri kita. Atau misalnya bukan karena sebatas kesalahan kita sebagai suami atau sebagai istri. Tapi justru karena saat kita melakukan kesalahan, kita gak mau kalah dengan istri kita. Gak mau terlihat bersalah di hadapan istri atau suami kita. Lalu kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh istri kita tersebut. Karena begitu itu terjadi, sombong hadirin. Lalu kita biasa kan suami, biasanya jurus suami itu apa? Pertahanan terbaik, menyerang hadirin. Oh, mohon maaf saya harus bocorkan. Pertahanan terbaik itu menyerang. Wah, itu langsung bisa pakai 352, 442, atau 433. Kalau perlu strikernya 4 hadirin. Akhirnya bukan hanya kita serang istri kita rendahkan istri kita. Tambah lagi sombong itu namanya. Itu yang bikin masalah terbesar justru. Makanya kita harus belajar dan ngerti bobot dosa. Nabi Adam AS cepat baliknya hadirin. Karena nggak ada kesombongan. Nabi Adam AS nggak pernah nolak kebenaran. Dan nggak pernah ngeremehin siapapun. Hasilnya cepat balik lagi. Makanya bahkan kata Ibnu Qayyim apa? Endingnya apa? Endingnya taubat dan hidayah. Justru dapat hidayah. Jadi bisa jadi kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dalam rumah tangga kita, baik kita sebagai suami atau sebagai istri, atau sebagai orang tua atau sebagai anak, justru bisa jadi itu pintu hidayah bagi kita. Asal jangan sombong hadirin. Kalau udah sombong, ribet urusannya benar. Ribetnya luar biasa. Jangan nolak kebenaran. Jangan ngeremehin. Iblis itu nggak selesai-selesai sampai hari ini, hadirin. Nggak selesai-selesai sampai hari ini. Jadi jangan anggap remeh kesombongan. Berapa tahun coba bayangin. Dari zaman pertama kan sampai sekian nggak selesai juga. Tetap kekeh, ngotot gitu loh. Jadi jangan berpikir, enggak, saya harus jangan sampai martabat saya jatuh di hadapan istri atau jatuh di hadapan teman atau jatuh di hadapan bawahan saya. Nantilah kalau kondisi ini baru saya mengakui. Fakta sejarah nggak demikian. Itu asumsi Anda. Dan Anda nggak punya bukti juga, nggak ada evidence dan seterusnya. Buktinya iblis tidak pernah bisa move on dari itu sampai hari ini. Karena menolak kebenaran terus ngeremehin. Jangan pernah lakukan itu. Makanya itu sebabnya kenapa penuntut ilmu dari awal harus diajarkan tawadu, harus diajarkan menghormati orang, harus diajarkan respect kepada pihak lain. Tanpa mengikis ketegasan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ya kan kayak tadi aja, beliau tadi salah, Adz-Dzariyat ayat 55. Salah hadirin, tapi kan kita apresiasi, dapat hadiah. Masya Allah. Loh, enggak, itu kan contoh gitu loh. Enggak menggerus ketegasan juga, salah ya salah, tapi kan bukan dijatuhkan, bahkan justru
Ulama kita ngajarkan kasih ruang orang itu trial and error. Kasih ruang orang itu untuk berproses. Bukan begitu, ini dijatuhin habis. Enggak. Dan biasa-biasa aja. Coba kita tanya, perasaan antum setelah itu apa? Terpukul nggak? Enggak. Oh. Kenapa? Nggak punya perasaan. Itu kan biasa. Nah ini yang harus, kultur ini yang harus dibangun di tengah-tengah kita, hadirin. Karena seringkali itu kita udah terbangun dengan kultur itu tadi. Kalau tidak kehilangan ketegasan atau ngejatuhin dan meremehkan orang. Lalu orang nggak boleh salah. Kalau orang salah aja nggak boleh, apalagi dia nggak salah, itu juga ini. Nah, ini PR kita, hadirin sekalian ya kan. Ini PR kita bersama. Dan nggak mudah, nggak mudah. Dan hadirin yang Allah muliakan, harus banyak minta tolong sama Allah. Dan kita harus ngerti, makanya pentingnya mengerti akar dosa itu. Akar dosa itu sombong dan hirs. Katanya dua. Yang satu dilakukan dari bangsa jin, wa kana minal jin. Iblis kan dari jin, kiber, sombong. Nabi Adam, oh, hirs. Yang satu terus sampai hari ini, yang Nabi Adam alaihissalam cepat sekali dapat pertobatan, Allah terima, Allah kasih hidayah. Nah itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Dan dari sini kan kita tuh nggak berkecil hati. Coba jujur deh sama diri kita. Emangnya setelah kita hijrah, terus kita ikut kajian, otomatis kita langsung, semua kita nih bisa langsung meninggalkan seluruh kesalahannya, khususnya dari sisi ambisi dan syahwat. Enggak. Nanti tergelincir lagi, nanti pengen ini. Dan syahwat itu atau hawa nafsu itu kan lebih sangat luas, jangan dikotomikan hanya kesalahan atau maksiat secara seksual, bukan, tapi segala hal yang berkaitan dengan keinginan diri yang offside, yaitu syahwat, hawa nafsu. Pengen ini, nanti ini, iya salah, iya aku salah. Dan kita rasakan sendiri, kalau sebatas itu penyebab kesalahan kita, baliknya tuh cepat, hadirin. Baliknya cepat, iya ya salah nih. Kok jatuh lagi dari kesalahan. Tapi kalau udah sombong, oh berat, hadirin. Kalau sombong berat. Jangan pernah masuk ke titik itu. Ini hal yang sangat mendasar bagi kita. Bahkan sampai itu. Sampai pada titik itu tadi. Continue terus melakukan dosa, lalu nanti nyalahin takdir Allah. Jadi bukan hanya manusia yang kita salahkan. Bukan hanya manusia yang kita jadikan kambing hitam. Nanti sampai pada titik Allah kita salahkan. Na'udzubillah. Itu. Kan stadium tuh naik terus kalau nggak diobati. Nah itu terjadi. Makanya dan itu kan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alurnya tuh begitu, hadir. Begitu orang terbiasa merendahkan pihak lain atau terbiasa merendahkan manusia, nanti stadium terfatalnya dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu alur tuh ke sana.
Makanya dari awal harus di-cut. Dan dari sini kita mengerti kenapa Ibnul Jama'ah rahimahullah memasukkan ini dan mewanti-wanti ini. Ini penyakit fatalnya minta ampun. Makanya insya Allah setelah kita jelaskan ini, berikutnya kita jelaskan nanti bagaimana praktek ulama. Betapa hati-hatinya mereka dalam masalah ini. Sampai itu tadi, sampai binatang pun mereka nggak mau rendahkan, hadirin. Itu. Ini yang perlu kita camkan. Berapa menit lagi Azan? 1 menit lagi. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada sholat maghrib insyaallah taala. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kesimpulan yang bisa kita petik dari keterangan kita sebelum sholat maghrib adalah bahwa ini kembali menegaskan kepada kita bahwa inti dari kita belajar adalah untuk tahqiqul ubudiyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti ibadah adalah mencintai dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pakai kesimpulan yang sederhana bahwa tujuan kita bertaubat, hijrah, belajar itu untuk menjadi orang yang rendah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang merendah di hadapan Allah pasti akan menghormati manusia. Dan sebuah kesalahpahaman yang sangat fatal jika justru kesimpulannya kita meninggi, lalu menyombongkan diri, dan pada saat itulah kita meremehkan orang, merendahkan orang, dan menjatuhkan orang. Jadi itu antitesa dari ilmu. Itu justru lawan dari ilmu. Makanya kan gelar yang sangat bergengsi di agama kita adalah hamba. Itu gelar yang sangat bergengsi di dalam agama kita. Dan itu panggilan yang sangat
disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni, jangan kalian puji aku berlebihan, kama atartin nasara bena Maryam, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Karena semata-mata aku ini adalah hamba dan hamba, maka katakanlah atau panggillah aku hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Allah mengatakan fa innama ana abduh, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasulih, maka panggillah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi hadirin, gelar-gelar yang prestisius di agama kita itu justru simbol-simbol kerendahan, bukan simbol-simbol keangkuhan, ketinggian, tidak, justru kerendahan. Hamba itu rendah. Tapi begitu disematkan kepada yang maha tinggi, Al-Ali, yang maha baik, Al-Muhsin, yang maha mencipta, Al-Khaliq, maka menjadi indah. Nah ini, dasar-dasar ini kita nggak boleh lupa hadirin sekalian. Bahkan Nabi SAW minta kita, panggil saya Abdullah, hamba Allah. Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kayak Rasul. Rasul itu apa hadirin? Utusan. Tahu utusan kan? Nah, tahu utusan? Tahu utusan. Ya utusan. Utusan itu simbol ketinggian atau sebaliknya? Sebaliknya. Jadi marilah kita sadari hal tersebut. Karena sekali lagi kita harus sadar bahwa tujuan kita belajar untuk merendah. Dan justru itu PR kehidupan yang sangat sulit. Susah. Skill merendah itu susahnya minta ampun. Nggak gampang. Skill merendah. Zahiran wa batina. Bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar permainan kata, tapi lahir dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya hamba. Itu susahnya minta ampun. Dan butuh perjalanan panjang untuk bisa sampai titik itu, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yang sadar saja susah untuk mencapai itu, apalagi kalau kita dari awal salah kaprah dan menjadikan ilmu kita sebagai ajang menyombongkan diri yang gak akan sampai pada tujuan. Sekali justru tujuan kita belajar, tujuan kita beribadah untuk merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang merendah kepada Allah, maka dia akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghormati manusia dan tidak meremehkan. Maka akan tercipta sebuah pribadi yang begitu indah, dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Dan sebaliknya, sekali lagi, kalau cuman menyombongkan diri, ya ngapain kita belajar sejauh ini? Gitu. Karena seringkali sombong tuh nggak perlu belajar hadirin. Gitu.
Justru kita belajar, kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji hadis Nabi SAW, itu untuk belajar merendah, merendah, dan terus merendah secara utuh. Makanya begitu orang sombong, maka hukumannya dia akan continue dengan dosa dan keburukannya selama-lamanya, kecuali Allah kasih hidayah. Tapi susah banget untuk bertobat. Tapi kalau orang itu merendah, tapi di sela-sela dia merendah, dia tergelincir oleh syahwatnya, dia akan segera balik lagi. Karena dia on track. Dia on track, dia sesuai dengan jalannya. Hamba itu merendah. Tapi begitu hamba sudah melupakan jati dirinya, jati diri seorang hamba kan merendah, dia lupa jati dirinya, maka susah sekali dia untuk kembali lagi. Nah ini yang harus kita sadari dan kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan manusia terbaik itu menyatakan sallallahu alaihi wasallam, saya ini hamba merendah. Itu manusia terbaik, tertinggi. Makanya sekali lagi, cara untuk mendapatkan ketinggian justru dengan kerendahan. Dan justru ketika kita meninggi, maka hasilnya kerendahan yang hina. Kalau kita ingin ketinggian, caranya, bahkan satu-satunya cara adalah dengan merendah. Merendah hadir. Semua orang tuh sepakat bahwa merendah itu pribadi yang sangat indah. Makanya kata para ulama sebaliknya, min uqubatil kibr an yakraha al-mutakabbiru. Salah satu hukuman dari kesombongan, orang yang sombong itu dibenci oleh orang yang sombong juga. Gitu. Jadi orang sombong tuh gak seneng sama orang sombong. Beda dengan maksiat yang lain. Kalau maksiat yang lain, ketemu yang serupa, seneng hadirin. Benar gak ada? Judi, ketemu sama orang yang suka judi, seneng apa enggak? Seneng. Ya gimana judi sendirian? Gak bisa lah dia. Seneng dia. Orang gibah, ketemu temen yang suka gibah, seneng apa enggak? Seneng hadirin. Masa dia ngomong sendiri? Orang gila dia divonis. Dia seneng. Tapi orang sombong, ketemu sama orang sombong, gak seneng hadirin. Betul gak? Pengalaman hadirin. Kok tahu itu loh? Iya. Gak senang orang sombong ketemu seorang sombong. Benci dia. Bahkan orang sombong pun senang sama orang tawadhu. Ya. Gak senang sama orang sombong. Itu bahaya. Jadi emang common enemy nih. Semua gak suka. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi. Tujuan kita belajar itu untuk merendah. Bukan untuk meninggi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi interaktif. Tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kajian malam ini semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh jamaah yang menyaksikan, balasan yang tidak terhingga untuk
Ibnu Jama'ah rahimahullah dan pemateri, semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, kemarin tepatnya tanggal 18 Agustus 2024 saya ditinggal menikah oleh wanita yang sangat saya cintai. Emang sekarang tanggal 19 Agustus hadirin? Kemarin tepatnya tanggal 18 Agustus. Kayaknya udah lama ya. Sekarang kan Desember ya. November, Oktober, September. 4 bulan yang lalu, bukan kemarin. Iya, emang kalau patah hati itu waktu berhenti hadir. Subhanallah. Tapi nggak mudah. Lalu pada bulan September 2024 saya kehilangan pekerjaan. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya meningkatkan rasa bangkit dari keterpurukan hidup. Bukankah Allah mengatakan pada surat Asy-Syarah Al-Insyirah ya bahwa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Akan tetapi hingga saat ini kemudahan itu belum saya dapatkan Ustadz. Apakah ada amalan khusus untuk kita menjadi lebih sabar lagi dalam menghadapi masalah yang sedang kita alami? Semoga Allah mudahkan untuk Ustadz menjawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kita harus lebih hati-hati mengatakan bahwa kita belum menemukan kemudahan dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 7 Desember hari ini. Itu nggak mudah mengucapkan kata itu. Karena bahaya. Nggak mungkin nggak ketemu kemudahan. Gitu. Ada banyak kemudahan dari tanggal 18 sampai tanggal 7 Desember. Pasti itu. Tapi ya manusia demikian. Gitu. Dan semoga penanya tidak seperti itu ya. Makanya kita saling mengingatkan. Cuman jangan pernah mengatakan kok nggak ada kemudahan. Sekali lagi kemudahan itu banyak luar biasa. Bukankah sampai detik ini kita masih dimudahkan untuk beriman? Itu apa bukan kemudahan? Ada banyak orang tuh susah loh beriman hadirin. Susah beriman. Kita masih dimudahkan untuk beriman. Kita masih dimudahkan untuk sholat gitu loh. Kita masih dimudahkan untuk kajian. Itu kan dimudahkan. Kita masih dimudahkan untuk bertauhid. Itu udah segala-galanya hadirin. Kita masih dimudahkan untuk bertahan. Gak mudah loh ditinggal sosok yang kita cintai 18 Agustus. Jadi setelah upacara bendera itu hadir. Ya, setelah upacara ya. Luar biasa. Jadi itu menunjukkan kan Allah mudahkan kita untuk sabar. Ada banyak orang mengakhiri hidupnya loh. Karena memang gak mudah. Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tapi kita bisa bertahan selama 4 bulan ini. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati karena Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sedangkan untuk bersyukur kita harus menyadari kemudahan-kemudahan yang Allah kasih tersebut. Jadi jangan sampai kita termasuk dari hamba-hambanya yang gak bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, bagaimana caranya meningkatkan cara bangkit ke hidup?
Hadirin yang Allah muliakan, salah satu inti masalah kita adalah kita kurang dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlalu banyak mengingat makhluk di dalam hati kita. Itu yang dikatakan Ibnu Aun, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, kata para ulama. Tentu saja tidak secara mutlak, tapi ini dalam konteks negatif, yang melalaikan, melampaui batas, dan seterusnya. Wa dzikrullahi dawa, dan mengingat Allah lah obatnya. Jadi tidak ada yang bisa menenangkan kita di saat ujian-ujian itu datang bertubi-tubi, kecuali kembali kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi penyebab kita mendapatkan hal tersebut adalah karena pada saat kita bersama atau masih punya hubungan dan seterusnya, atau pada saat peluang itu masih terbuka untuk menikah dengan dia, kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kan maha pencemburu, hadirin. Maka Allah ingin konsentrasi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah inti dari ujian. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Walaqad arsalna ila umamin." Kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, min qablika. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami berikan al-ba'sa wad-dharra, musibah, bencana, kesulitan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tadarru, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka merendah kepada Allah, agar mereka sujud kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Jadi kalau ingin tahu gimana sih obatnya, tadarru kepada Allah, kembali kepada Allah. Zikrullahi azza wa jalla. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bidzikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Makanya kan kata Rasulullah SAW, para nabi itu idza hazamal amru, apabila sedang berhadapan dengan sesuatu, sholat rakaatain. Mereka tuh sholat 2 rakaat. Karena agar hati mantap lagi, konsentrasi pulih lagi, lalu dia bisa melewati hal-hal tersebut. Jadi nggak ada yang lebih kuat dibanding itu. Lalu bersihkan hati kita dari berharap kepada makhluk dan seterusnya. Dan kita harus sadari bahwa cara Allah memudahkan kita untuk mentauhidkannya, tadarruk kepadanya, adalah dengan diberikan musibah atau diberikan kehilangan. Karena apabila seseorang sudah terbiasa dengan kehilangan, maka dia akan lebih mudah untuk putus asa dalam berharap kepada makhluk tersebut. Dan apabila kita sudah punya skill putus asa dalam berharap kepada pihak lain, ya, berharap kepada makhluk, baik itu manusia, pekerjaan, perusahaan, dan seterusnya, maka kata Umar bin Khattab, itulah kekayaan yang sejati. Itu. Kekayaan sejati adalah ketika kita putus asa kepada makhluk dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan untuk punya skill putus asa, ini cocok nih buat hadirin, ini bukan putus asa nih. Ya, secara positif. Punya skill putus asa itu nggak mudah. Salah satunya adalah Allah buat kehilangan pekerjaan, kehilangan inilah, kehilangan itulah. Nanti akan tumbuh skill itu.
Kalau kita punya skill itu, lempeng hidup, nyaman. Kan kita udah sampaikan bahwa kekayaan itu bukan tentang angka, tetapi kekayaan itu tentang rasa. Tapi ngomong kan gampang hadirin. Ngomong mah gampang, semua ini gampang. Tapi gimana kita punya skill itu? Yaitu harus diasah dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan itu yang menjadi uh, apa yang harus kita renungkan bersama-sama. Allah taala misal. Dulu itu hadirin salah satu apa Ustadz sepuh kita tuh bilang gitu loh. Kalau hidup ini atau manusia ini ibarat sebuah rumah, maka semua ingin jadi genteng hadirin. Kenapa? Karena rumah itu yang paling tinggi apa? Genteng, itulah. Siapa yang pengen jadi keset? Nggak pengen kan? Bisa jadi keset diinjek-injek, gitu loh. Tapi tetap welcome, Masya Allah, Masya Allah. Tapi diinjak-injak hadirin gitu loh. Sedih kitanya. Kita tuh pengen jadi genteng. Pengen jadi genteng. Itu kata dulu salah satu Ustadz sepuh. Terus beliau tuh bilang, tapi kan nggak semua jadi genteng. Itu tadi ada yang jadi keset, ada yang jadi gagang pintu. Gimana caranya jadi genteng? Maksudnya hidup itu orang tuh harus tinggi, genteng. Nah coba lihat deh gimana cara membuat genteng. Gitu loh. Gimana cara buat genteng hadirin? Di antaranya, sebelum jangan langsung dibakar dulu. Pelan-pelan lah hadirin. Berat nih hidup, udah langsung bakar aja. Belum, bakar nanti. Yang pertama tuh bahan baku dengan air tuh pakai mesin penggiling atau alat penggiling. Iya sih nggak dibakar, tapi digiling hadirin. Iya, itu benar. Itu digiling. Dan digilingnya bukan satu kali, lebih dari satu kali. Jadi itu lalu habis itu dikeringkan, dijemur di atas atau di bawah sinar matahari gitu loh. Itu poin. Lalu habis itu baru dibakar gitu. Bayangin hadirin dijemur dulu di tengah siang bolong, udah kena matahari itu, bukannya kalau harusnya kan habis kena matahari kan matahari terbenam ya, terus dapat rembulan. Ini nggak dapat rembulan, hadirin. Dibakar gitu, dibakar gitu. Habis itu didinginkan. Jadi dibakar dulu, dibakar. Dan dibakarnya kan pakai api kecil dulu, lalu habis itu pakai api besar. Ya, saya bukan expert di bidang itu ya, tapi sedikit aja. Baru setelah proses panjang itu, baru dia bisa ada di paling atas gitu. Jadi kalau nggak melalui proses digiling, dijemur, dibakar, didinginkan, nggak bisa orang tuh berada di atas, kata kiai-kiai kita dulu. Orang-orang di atas itu setelah melewati proses panjang. Gitu loh. Makanya kan Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang senior. Secara umur dan secara ilmu.
Kenapa? Salah satu hikmahnya, orang tuh nggak mungkin sampai di level senior kecuali sudah melewati proses pembakaran dalam hidup gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya yang dialami penanya dan kita semua itu adalah kemudahan dari Allah untuk sampai di level atas gitu. Sampai di level atas. Itu poin. Jadi jangan pernah suudzon dengan Allah. Ya Allah kasih yang terbaik, kita suudzon sama Allah. Jangan. Itu yang buat kita sengsara. Jadi sebenarnya yang membuat kita belum bisa move on itu bukan karena kita ditinggal kawin, hadirin, atau bukan karena kita dipecat, tapi kita merespon itu semua dengan suudzon, bisa jadi buruk sangka dan kurang bersyukur. Padahal banyak kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Makanya kan kalau dalam bahasa mainstream kan no pain no gain gitu loh. Kalau nggak sakit ya nggak dapat hasil. Kan begitu. Makanya kita juga punya konsep ar-raha la tunalu birraha. Kenyamanan nggak bisa didapatkan dengan kenyamanan biasa. Apalagi kalau hadirin masih muda-muda, masih ini, wah itu mah insya Allah lah. Nah salah satunya nih hadirin sekalian yang membuat kita berantakan itu, kita itu dalam melihat kehidupan itu seringkali karena kita pakai sudut pandang yang pendek gitu loh. Dan kita nggak main jangka panjang. Nah itu masalahnya. Makanya Allah tuh maha baik sama kita. Salah satu kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala, kita diminta beriman kepada hari akhir. Karena dengan beriman kepada hari akhir, salah satu hikmahnya nih, sudut pandang kita jadi jauh, hadirin. Sudut pandang kita jadi jauh ke depan. Kenapa hari kiamat dinamakan hari akhir? Karena udah mentok, udah nggak ada hari berikutnya. Jadi paling ujung gitu. Jadi orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu visioner. Dan kalau ngadepin hidup itu nggak bicara short term, tapi bicara long term gitu loh. Nah orang kalau udah begitu tidak akan terpengaruh dengan kendala-kendala jangka pendek, nggak akan. Begitu. Dan nggak akan galau atau gusar ketika secara jangka pendek itu terlihat belum membuahkan hasil gitu. Kan demikian. Karena memang butuh waktu panjang dan biasa-biasa aja. Kalau hadirin ingin membuat, cita-cita kita membuat bedeng atau bedeng kan, maka ketika 1 tahun bedeng itu belum jadi, kita akan galau. Karena kecil cita-cita kita. Tapi kalau cita-cita hadirin buat 1 kota, maka 3 tahun belum jadi, tenang-tenang aja. Kenapa? Jangka panjang, mimpi besar gitu. Biasa. Emang ini nggak mudah. Jadi itu tadi hadirin sekalian. Berarti kalau kita kebanyakan galau, karena setelah kurang ingat Allah, iman kita kepada hari akhir itu perlu ditingkatkan lagi. Gitu loh. Itu masalahnya. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya minta kita jangan jadi ahli dunia, karena itulah penyebab sakit hati gitu loh. Jadi ahli dunia. Karena begitu kita jadi ahli dunia, otomatis sudut pandang kita pendek. Begitu sudut pandang kita pendek,
ringkih, fragile, jadi suka galau. Itu. Kenapa para sahabat mau mau disiksa, mau dizolimi, tetap saja kokoh? Karena sudut pandangnya jauh, akhirat. Makanya ketika Nabi SAW melihat Yasir, Sumayyah, Ammar radhiyallahu ta'ala anhum disiksa dengan begitu jahatnya, apa resep yang diberikan Nabi SAW kepada keluarga tersebut? Kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Janji Allah kepada kalian adalah surga. Jadi di tengah-tengah siksaan, Nabi SAW tidak memberikan seteguk air, tidak kasih nasi bungkus gitu loh, tidak kasih uang, enggak, tapi kasih keyakinan dan sudut pandang yang jauh ke depan. Boleh kalian sakit pada hari ini, esok, lusa, tapi endingnya nanti di akhirat surga. Begitu dengar kalimat di atas, kita lihat bagaimana kuatnya Sumayyah, Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menahan ujian-ujian hidup sampai mereka mati syahid itu. Itu hadirin. Sumayyah itu disiksa. Itu jauh lebih berat daripada kehilangan pekerjaan. Nah ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, di era sekarang manusia secara tidak sadar mungkin sangat haus akan validasi. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk menahan diri dari butuhnya validasi di hadapan manusia lainnya. Hadirin Allah muliakan, gak ada cara yang terbaik dibanding cara yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu poin. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna solati, terus wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, itu lillah. Itu obatnya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hajiku, umrohku, hidupku, matiku, kasih ke Allah. Cari wajah Allah. Itu otomatis jiwa ini akan menahan dari kebutuhan validasi di hadapan manusia. Itu poin. Makanya sekali lagi Nabi SAW mengatakan apa? Ya, hadisnya sudah kita bahas kan kepada Ibnu Abbas. I'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport Anda, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa nijtama'u, dan sebaliknya, kalau seluruh manusia bersepakat untuk menjegal Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Itu. Jadi kita harus tahu ke siapa kita harus menunjukkan semua kehidupan kita, ke zat yang ridhonya itu mempengaruhi diri kita dunia akhirat.
Adapun manusia tidak. Kalaupun terkesan, Nabi SAW mengatakan itu karena Allah sudah takdirkan, bukan karena semata-mata dia mensupport atau dia menjegal Anda. Enggak bisa. Enggak bisa. Dan itu harus kita yakini. Jadi ilmu ikhlas sekali lagi. Itu. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya SAW minta kita untuk ikhlas, jangan ria. Itu loh. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena lagi-lagi itulah yang membuat kita lemah. Itulah yang membuat kita nggak punya atau kehilangan kemerdekaan diri, nggak independen, lalu ringkih dan seterusnya. Karena lagi-lagi berhadap validasi di hadapan manusia. Nah, kenapa para sahabat bisa lempeng-lempeng aja? Karena mereka nggak tertarik dengan itu. Mereka itu yang penting Allah ridho. Nggak mudah sekali lagi, tapi harus dicoba demikian untuk kebutuhan kita. Karena kalau nggak berat. Dan terbukti hadirin sekalian. Lihat bagaimana Bilal direndahkan dulu, tapi karena yang dicari ridho Allah, Allah kan, atau Al-Ahadul Ahad kata beliau. Hasilnya apa? Beliau mendapatkan validasi yang lebih spektakuler, menembus dimensi ruang dan waktu sampai hari ini. Kenapa? Itu tadi. Makanya kalau benar-benar, artinya kalau orang itu ikhlas, nanti pada akhirnya dia akan dapat validasi dari manusia. Dan lebih enaknya, validasinya didapatkan dari orang-orang yang sudah terscreening, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Tapi itu tadi. Buktinya apa? Bilal. Buktinya apa? Imam Bukhari misalnya. Bayangkan beliau di akhir hayatnya itu hidup termarginalkan karena beliau difitnah. Tapi hari ini, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu tadi. Kenapa? Karena berusaha ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gitu tadi, bahkan sampai nama-nama besar yang termarginalkan semasa hidupnya, Allah angkat lagi habis itu. Allah angkat lagi. Itu yang harus kita yakini. Itu yang kita kejar. Makanya ulama mengatakan man kariha syuhrashtahar, barang siapa yang tidak suka dengan popularitas, justru nanti dia akan populer. Itu kata para ulama. Disebutkan Abu Nuaim rahimahullah dalam Hilyah. Dan kuncinya adalah iman dan beramal soleh. Itu yang dikatakan Allah dalam surat Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilu solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan jadikan rasa cinta di dalam hati-hati mereka. Itu. Jadi kunci validasi itu justru ternyata iman dan amal soleh. Kunci validasi itu justru gak mikirin validasi itu. Kita gak pakai teori A, teori B. Kan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti kan harus ikhlas, harus bertauhid, harus tulus sama Allah. Dan gak mikirin itu. Justru itu yang akan mendapatkan validasi. Adapun orang yang benar hidupnya hanya mencari validasi manusia, capek hadirin. Capek. Itu loh. Capek. Terakhir, kan pernah dengar kan kisah yang suka dibawakan di dunia ilmu atau sebagian para ulama tentang
tentang ayah dan anak naik unta. Udah kan? Udah pernah dengar? Alhamdulillah nggak perlu cerita lagi saya. Udah dengar atau belum? Ya udah, terakhir lah sebelum kita sholat. Jadi ada ayah sama anak melakukan safar sama satu ekor onta gitu loh. Lalu apa? Ayahnya nuntun ontanya, anaknya naik onta, jalan lewat sekelompok orang. Lalu kata sekelompok orang itu, ini anak durhaka, masa ayah suruh jalan? Harusnya tuh anak dong jalan. Ayahnya naik. Mereka denger, iya deh, ngomongin orang. Ya udah tukeran. Ayahnya naik onta, anaknya jalan nuntun. Jalan lagi lewat sekelompok orang. Lalu orang sekelompok itu bilang, ini ayah nggak berperi keanakan misalnya. Masa anaknya masih kecil disuruh jalan, dia yang naik onta. Harusnya bukan begitu dong. Mikir lagi, salah lagi kita deh. Akhirnya yaudah deh, ayah dan anak itu sama-sama naik onta, jalan lagi. Oh, aman nih, nggak diomongin sama orang. Dapat validasi insya Allah. Jalan, ketemu sama sekelompok orang. Pas ngeliat orang-orang itu, ini ayah sama anak nggak berperi kehewanan. Kesian tuh onta, capek, letih, berat lagi. Aduh, nggak bener nih. Mikir lagi. Yaudah kalau gitu kita turun aja, sama-sama sama-sama nuntun tuh onta. Aman insya Allah. Udah paling top udah idenya. Bawa deh. Bawa naik, ketemu sebagian orang. Kata sebagian orang itu, ini anak sama ayah sama-sama error. Bawa onta kok nggak dimanfaatin? Gitu katanya. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia gak akan bisa tercapai. Kalau kita mau cari validasi, pertanyaan itu masih koma, belum titik. Harus dilanjutkan, validasi siapa? Nah, itu. Begitu kita bertanya, validasi siapa? Maka itu pro kontra terus sampai hari kiamat. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Validasi siapa? Gitu. Karena ridho seluruh manusia gak mungkin tercapai. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.